Oke. Pilih udah bisa dimulai. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Cici. Shalom semuanya. Shalom. Halo. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Amin. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita angkat satu penyembahan Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, melayakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiaku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Saudara, kita percaya Bapa kita adalah Bapa yang kekal. Dia akan memberi apa yang kita minta. Tuhan, kita percaya Tuhan kita kekal. Mari kita angkat pujian dari awal kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, melayakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh Bapa, kau tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Yesus, ku mau menyembahmu, ku mau masuk hadirat-Mu, Tuhan. Sebab kau beri yang ku minta, kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan,
sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Saudara kita katakan, Kau beri aku mimpi. Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya Bapa, sebab Kau Bapa yang kekal. Tuhan, ku mau memuji-Mu Bapa. Haleluya Yesus, Kau Bapa yang kekal Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ya Bapa. Kita tidak pernah berkesudahan untuk hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kalau sampai pada malam harinya Bapa, kami masih bisa berkumpul ya Bapa di pada fellowship kami Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk kami ya Bapa yang hadir di ibadah Zoom ini Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati kami Tuhan. Dimanapun kami berada sepanjang malam ini ya Bapa, Kau yang berkati kami. Kau tutup fokus kami Tuhan sepanjang malam ini. Kami juga berdoa Bapa untuk device yang kami gunakan Tuhan Yesus. Kiranya Bapa Kau lancarkan dari mulai internet kami ya Bapa, maupun dari kondisi apapun ya Tuhan, kayak lancarkan ya Bapa, agar kami Tuhan dapat mengikuti ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin belum sempat hadir. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada sepanjang malam ini Tuhan, Kau yang berkati mereka. Kau tutup fokus mereka Tuhan Yesus, sehingga Tuhan di lain hari ya Bapa, mereka bisa berkumpul lagi bersama dengan kami Tuhan. Kini kami siap ya Bapa untuk memulai ibadah ini ya Bapa. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan Yesus. Kini kami siap ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita akan angkat pujian bagi Dia, sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Kita angkat satu pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka,
Kita percaya hari adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu dari awal. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, kita sudah menyembah dan muji nama Tuhan. Kini saat ini saya buka ruang kesaksian untuk saudara-saudara yang ingin bersaksi menceritakan kasih setia Tuhan. Pada hari ini, ada yang ingin bersaksian? Baiklah, kalau tidak ada kesaksian, kita akan lanjut ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu penyembahan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahan, Pelanggaranku. jauh ke dalam tubir laut, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau anggap hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Setelah kita percaya Tuhan Maha Pengampun, kesalahan apapun yang kita perbuat, ketika kita mau datang kepada Tuhan, minta ampun kepadanya, Tuhan pasti mengampuni kita. Mari kita angkat pujian dari awal, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku.
Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau anggap hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Oh Bapa, pengampunanmu Tuhan, tak kau anggap indah hati Bapa. Kau maha pengampun Tuhan, ku percaya padamu Bapa, kau akan mengampuni. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau anggap indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau anggap indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan Tuhan, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya Yesus, haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Engkau tidak memandang hina kepada kami ya Tuhan. Walaupun kami orang-orang yang berdosa ya Tuhan, tetapi Kau tidak memandang semuanya itu ya Tuhan. Engkau telah melemparkan kesalahan dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, apabila masih ada perbuatan, karakter kami, perkataan kami yang tidak berkenan di hati Engkau ya Allahku. Berikan kami terus pengajaran hikmat-Mu ya Allahku, sehingga kami terus diproses ya Tuhan, sehingga pada akhirnya kami akan sama seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih atas teladan-Mu ya Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau akan menjaga sambungan internet ya Tuhan, sehingga pesan-pesan-Mu pada malam hari ini
akan tersampaikan dengan baik ya Tuhan, terutama lagi ya Tuhan Roh Kudus-Mu yang ada di hati kami masing-masing, terus bekerja ya Tuhan, memberikan hikmat-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat semua. Puji nama Tuhan, itu adalah anugerah yang terbesar bagi kita semua yang kita terima atas karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Inilah karunia terbesar, kesehatan, sukacita yang ada di dalam diri kita. Amin. Baik saudara, pada malam hari ini di mana kita memasuki hari ke-24 di dalam doa puasa ya. Kita menjalankan puasa selama 40 hari dimulai kemarin tanggal 28 Maret dan pada akhirnya nanti 6 Mei kita baru selesai. Apabila saudara yang baru mengetahui ada program puasa ingin mengikuti, silahkan saudara, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Amin. Baik saudara, pada malam hari ini kita akan baca firman Tuhan di dalam Ayub 23 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-17. Kita akan baca satu perikop ya. Kita ya seenggaknya kita baca firman Tuhan ya. Nah, ini Ayub ini sungguh luar biasa ya. Kita mengetahui Ayub pakai oleh Tuhan ya. Baik, saya akan bacakan, saudara baca di rumah, kita baca sama-sama. Perikopnya, Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat dia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah dia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, dia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, dia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti perintahnya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku takut terhadap dia.
Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutup gelap gulita. Amin, saudara. Ya, firman ini sungguh luar biasa, dan saat ini kita judul pada malam hari ini renungannya yaitu saat Tuhan terasa jauh, saudara ya. Ini firman seluruh Betani membawakan tema ini, saudara, baik itu di pusat maupun di luar negeri, ini semua sama, saudara ya. Supaya kenapa? Supaya apa yang difirmankan, apa yang diilhamkan oleh bapak-bapak rohani kita itu tersampaikan ke kita semua, saudara ya. Nah, di sini diceritakan bahwa Ayub pada saat kita tahu ya, Ayub adalah seorang yang saleh ya hidupnya ya. Kalau seandainya saudara baca dari awal kitab Ayub ini, dia hidupnya berkelimpahan, saudara ya. Nah, tetapi Ayub adalah orang yang takut kepada Allah, saleh kan. Perkataannya pun dia tidak melanggar perintah dari Tuhan ya. Tetapi sungguh sangat sayang, selain Ayub di situ ada istri lalu ada anak-anaknya, yang dimana kita mengetahui bahwa istri dan anak-anaknya itu tidak dekat dengan Tuhan. Kehidupan anak-anaknya hanya bisa terus berfoya-foya ya, lalu mengadakan pesta dengan teman-temannya, dan kita tahu pada akhirnya anak-anaknya Ayub itu binasa. Lalu yang kedua, istrinya pun demikian. Dia terlalu nyaman dengan keadaan kekayaan Ayub, saudara ya. Sehingga pada saat Ayub mendapatkan suatu masalah ya, di mana iblis menguji kesetiaan Ayub, istrinya bahkan menyuruh Ayub itu mengutuk Allah ya. Nah, tetapi Ayub bersikeras, imannya sungguh luar biasa, dia terus mengandalkan Tuhan. Nah, di saat Ayub sendiri ya, dia mengalami berbagai macam permasalahan, dan pada akhirnya Ayub itu mengalami sakit penyakit, saudara, yang mungkin kalau seandainya saat ini tuh bisa dibilang penyakit kusta, saudara ya. Dan pada akhirnya istrinya meninggalkan Ayub, dan sahabat-sahabat terdekatnya pun itu dia tidak berani untuk datang mendekat kepada Ayub, hanya bisa melihat dari jauh. Dia merasa kasihan. Nah, di sini kita bisa pelajari ya dengan sejarah Ayub ya, bahwa semua manusia itu tidak ada yang dapat diandalkan, saudara ya. Mungkin saat ini ya keadaan kita baik, keadaan kita diberkati dengan luar biasa, banyak sekali sahabat-sahabat kita yang datang. Tetapi di saat kita mempunyai masalah, di saat kita mempunyai sesuatu kebutuhan, sahabat-sahabat yang kita andalkan itu meninggalkan kita, saudara ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kenapa gereja kita memberikan firman tema yang luar biasa, yaitu hadiratnya memulihkan keluarga. Karena di dalam keluarga ini jangan sampai terdapat celah, saudara ya. Kalau seandainya saudara beribadah, saudara ajak keluarga ya, ajak keluarga, pasangan, anak-anak, ajak keluarga ya. Nah, pada malam hari ini, di saat Ayub merasa tertekan, di saat Ayub merasa sendirian, bahkan dia merasa Allah jauh, ya, merasa Allah tidak menolong.
Dia merasa bahwa dia sudah mengikuti perintah Tuhan, tetapi di saat ada masalah demikian, kok Tuhan tidak menolong, ya. Nah, di dalam Ayub 23 ayat 1 ya, kita bisa ditimbulkan di media. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam Ayub 23 ayatnya yang ke-1. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Nah, jadi pada saat Ayub mengalami masalah, kok Tuhan tidak turun tangan untuk menolongnya. Sehingga dia merasa Tuhan itu jauh. Di mana dia merasa perbuatan dia, perkataan dia yang terus mengikuti kata-kata Tuhan, janji-janji Tuhan. Nah, dia merasa semuanya itu sia-sia, saudara. Ayub sempat punya perasaan demikian, pemikiran demikian, saudara, ya. Karena Ayub adalah seorang manusia juga yang terbatas kemampuannya, ya. Nah, keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Sehingga dia merasa sengsaranya, penderitaannya sangat-sangat luar biasa, saudara, ya. Nah, lalu ayatnya yang ketiga. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Ya, sungguh luar biasa, ya. Pemikiran Ayub, walaupun Ayub punya perasaan bahwa Allah tidak membantu dia, Allah tidak menolong dia, tetapi ia bersikeras, ya. Semoga aku tahu mendapatkan dia. Dia terus mencari Tuhan. Dia mencari Allahnya, saudara, ya. Di saat ya mungkin saat-saat itu Ayub sedang putus asa, saudara. Tetapi Ayub terus datang mencari Allah, saudara, dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Ia bersemayam itu di mana Yesus berada, saudara. Dia terus mencari, saudara, walaupun dia mendapatkan ejekan atau perkataan yang kurang baik, ya, dari istrinya, disuruh meninggalkan Allahnya, yang lebih parah lagi suruh mengutuk Allahnya, ya. Tetapi Ayub dengan imannya dia terus mencari Allah, kan. Dan ayatnya yang keempat, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan, ya. Sungguh luar biasa keluh kesahnya pada saat itu. Ayub tidak menceritakan kepada siapapun juga, ke istrinya dia tidak, bahkan ke sahabat-sahabatnya tidak, tetapi ia mencari Allahnya. Untuk apa? Membicarakan keluhan-keluhan dia, saudara. Dia mencari Tuhan, dia mencari Allah, di mana Allah berada, sehingga dia bisa mengadu, melakukan pembelaan diri, ya. Ibaratnya seorang anak, ya. Seorang anak kalau seandainya anak mempunyai masalah, dia pasti lari ke ayahnya, ya, atau ke orang tuanya. Dia mengadu, ya. Dia ingin mendapatkan pembelaan dari bapaknya. Demikian juga, saudara, kita saat ini, ya. Saat ini dalam kondisi mungkin tertekan, mungkin ada masalah, problema, apapun juga, datang, saudara, ke Bapa yang ada di surga. Ya. Berkata
ya, berkata, istilahnya kalau bahasa kerennya itu curhat, saudara. Curhat ke Bapa, ya. Oleh sebab itu kenapa kalau seandainya saudara mengikuti renungan doa pagi, saudara diberikan waktu 5 atau 3 menit supaya apa? Supaya kita bisa curhat kepada Bapa di surga, saudara. Karena Bapa di surga tahu kebutuhan kita, ya. Nah, ayatnya yang kelima, maka aku, ya, Ayub yang berkata, akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikan kepadaku. Jadi dengan imannya Ayub datang menghampiri dengan berbagai masalah yang ada, yang dia hadapi, ya. Dia datang kepada Allah, curhat, ya, karena dia tahu, saudara, di ayatnya yang kelima, dia akan mengetahui jawaban-jawaban dari Allah. Sungguh luar biasa, saudara, ya. Itu kalau seandainya kita melakukan hal demikian, datang ke dalam hadirat Allah, walaupun kita dalam keadaan tertekan, walaupun kondisi apapun juga datang, Allah pasti akan memberikan hikmat kepada kita bagaimana cara menghadapi masalah yang kita hadapi. Amin, saudara. Ya, oleh sebab itu, kenapa ya? Kenapa orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang percaya dapat menghadapi masalahnya walaupun masalah itu besar, walaupun masalah itu sangat-sangat besar sekali, tetapi satu hal yang Tuhan janjikan kepada kita, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita supaya masalah tersebut kita dapat hadapi, saudara, bersama Tuhan. Ya, amin, saudara. Nah, pada malam hari ini pun demikian, saudara. Saudara mempunyai kerinduan apapun juga, saudara. Kerinduan, mungkin menginginkan anak-anaknya sukses, mungkin merindukan sebuah rumah, mungkin merindukan sebuah mobil, saudara. Datang kepada Tuhan, saudara. Ya, memang, saudara, tidak mungkin Tuhan itu langsung memberikan apa yang kita mau. Ya, contoh, misalkan kita ingin sebuah kendaraan atau mobil, saudara. Kita berdoa, Tuhan minta mobil, atau datang mobil langsung di depan rumah. Tidak mungkin, saudara. Ya. Tuhan pasti memberikan jalan, saudara, yaitu apa, saudara? Yaitu saudara akan diberkati dengan luar biasa, saudara, ya. Lumbung-lumbung saudara akan diisi oleh Tuhan. Sehingga dengan berkat demikian, apa yang kita dapatkan, kita bisa membeli sebuah kendaraan, yaitu mobil, saudara, ya. Jadi saudara walaupun punya masalah, ya, banyak sekali. Ini yang perbedaan, ya. Orang yang percaya sama orang yang tidak di dalam menghadapi masalah, ini perbedaannya, saudara. Orang yang percaya kepada Tuhan, apabila mendapatkan masalah, dia lari kepada Sang Pemilik hidup, saudara, yaitu Yesus, saudara. Nah, sedangkan orang yang tidak percaya, dia akan lari kepada orang-orang yang mungkin menurut dia pintar, mungkin menurut dia orang-orang yang yang punya, yang kaya, gitu kan, saudara. Sehingga terjadilah namanya, istilahnya tuh menjilat, saudara. Ya, menjilat supaya mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini perbedaannya. Dan nanti perbedaannya apa? Yang kedua, ya perbedaannya nanti pada akhirnya, saudara. Pada akhirnya, kalau seandainya saudara punya masalah,
datang kepada Tuhan, Tuhan membukakan masalah, diberkati saudara, saudara itu berkat itu akan terus saudara sampai anak, sampai cucu saudara, ya. Nah, sedangkan orang yang mengandalkan manusia, ya, firman Tuhan, ya, di Yeremia pun demikian, terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia. Ya, jadi apabila saudara mengandalkan manusia, mungkin saat ini saudara diberkati, tetapi pada ujungnya saudara akan merasa kehilangan semuanya. Ya, seperti angin berlalu, ya. Nah, seperti angin berlalu, mungkin saudara akan diserang dari sakit penyakit, ya, sehingga berkat-berkat yang saudara kumpulkan, ya, karena bekerja keras mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan kita, ya, sehingga pada akhirnya di usia 40 atau 50 tahun, saudara kerjaannya hanya keluar masuk rumah sakit dan menghamburkan uang untuk kesehatan kita, saudara, ya. Nah, puji nama Tuhan, kita di sini ya selalu ya bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya, saudara, ya, saudara akan diberikan umur panjang, sukacita kepada kepada kita semua, kepada keluarga kita, saudara, ya. Nah, di dalam Ibrani, ya, di dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima, ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Bisa dibuka Ibrani 13, maaf. Ibrani 13 ayat 5, ya. Ini pesan Tuhan pada malam hari ini, saudara, ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Artinya bukannya kita tidak perlu uang, bukan, saudara, ya. Memang Tuhan sudah memberkati kita ya dengan sempurna, tangan, kaki, ya, pikiran, ya. Ini semua lebih dari ciptaan Tuhan yang lain, saudara, ya. Ya, ciptaan Tuhan yang lain yaitu binatang, hewan, ya, tumbuh-tumbuhan. Nah, kita ini sempurna dikasih oleh Tuhan. Mata, ya, supaya apa? Supaya kita mencari memberikan memberikan talenta yang kita punyai, saudara, ya. Jangan sampai talenta kita ini kita pergunakan untuk menjadi hamba uang. Contoh, ya, saudara, mungkin di dalam saya seorang karyawan, ya, seorang karyawan dengan ya mungkin dengan talenta yang saya punya, saya terus memikirkan uang, sehingga saya tidak memikirkan dari yang namanya rohani, ya. Itu yang namanya hamba uang, ya. Kalau seandainya keluar sedikit udah pusing 7 keliling, saudara, ya. Nah, ini yang Tuhan tidak mau, saudara, menjadi hamba uang. Tetapi kita memang perlu uang, ya. Nah, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ya. Firman Tuhan mengatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ya. Artinya kita pun harus mengetahui, saudara, ya, penerimaan kita, pendapatan kita berapa, ya. Kita harus cukupkan, saudara. Jangan sampai kita berfoya-foya, saudara, ya. Nah, contoh banyak sekali mungkin kalau seandainya anak-anak muda, ya, kalau seandainya mendapatkan ya seorang karyawan ya pasti mendapatkan gaji, saudara, ya. Nah, dia langsung digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, saudara, ya. Bahkan sampai ke mungkin ke dunia malam gitu kan. Nah, kita akan mengetahui, saudara, ya, perbedaannya, ya. Apabila kita menggunakan berkat itu untuk diri sendiri dan berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti ada perbedaannya, ya. Yang perbedaannya kalau seandainya saudara
pergunakan berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Ingat, ya, cerita janda di Sarfat, saudara, yang mempunyai buli-buli. Ingat, saudara, tidak ada habis-habisnya, saudara. Ya, Tuhan akan terus mengisi, ya, minyak itu, saudara, ya, di dalam buli-buli itu. Demikian juga kita, saudara. Saudara mempunyai bakat atau talenta atau berkat atau apa, tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara mungkin saat ini saudara menggunakan uang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi lihat, saudara, lumbung saudara tidak akan habis, saudara. Ya, tidak akan habis. Ya. Lalu lanjut di Ibrani 5 ayat 13, ayatnya yang kelima, ya. Tadi cukupkanlah dengan pendapatan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini yang harus digarisbawahi, saudara, ya. Ini yang harus digarisbawahi, bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita, saudara. Walaupun kita ini mungkin telah melakukan pelanggaran, mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan, ya. Tetapi kalau seandainya kita datang pada saat ini, kita berlutut, bersujud di hadapan Tuhan, Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita, saudara. Ya. Apapun masalahnya, saudara. Ya, saat ini saya tahu masalah kita semua, tahu, saudara, ya. Pasti ekonomi, saudara, ya. Kita semua pusing, saudara. Tetapi kita jangan melihat harga-harganya, saudara, tetapi melihat kemuliaan nama Tuhan. Ya, semua akan dicukupkan oleh Tuhan, saudara. Ya, yang penting kita terus memuliakan nama Tuhan. Berkat-berkat yang kita dapat, baik itu talenta, baik itu bakat kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, nah itu, saudara, ya. Kalau seandainya kita pergunakan untuk diri sendiri, saudara, itu pasti akan habis, saudara, ya. Nah, itulah, saudara, firman Tuhan saat ini. Jangan khawatir, saudara. Mungkin saat ini saudara mengalami hal-hal berbagai masalah, saudara, ya. Mungkin saat ini saudara punya perasaan kayak Ayub, ya. Saya sudah mengikuti ibadah minggu, saya sudah mengikuti mungkin fellowship setiap hari, tetapi kenapa masalah saya tidak dapat menghadapi masalah itu, ya, masalah kita, saudara, ya. Nah, kita harus kayak Ayub, saudara, terus mencari Tuhan. Tuhan ada di mana, saudara, ya. Terus cari, ya. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita dituntut untuk terus mencari kerajaan Allah, ya. Nah, kalau seandainya saudara punya keluarga, ajak kepada keluarga kita, saudara, ya. Bangun mesbah di dalam keluarga kita, ya. Ya, kita baca, ya, kita ujian, penyembahan, lalu baca 1-2 ayat, saudara, itu sudah menyenangkan hati Tuhan, sudah mencari Tuhan. Saya percaya semua anak-anak saudara itu akan diberkati. Semua kerinduan saudara apapun juga, saudara, Tuhan akan jamah, Tuhan akan sediakan, saudara, ya. Mungkin saat ini keinginan atau kerinduan saudara belum terpenuhi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Mungkin waktunya belum tepat,
ataukah mungkin tidak cocok untuk kita, saudara. Jadi apapun juga yang Tuhan berikan, semuanya itu Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Ya, ya walaupun ya mungkin saat ini kita sedang menghadapi transisi dari COVID, jadi sekarang agak longgar ya saudara, tetapi itu pun kita harus waspada saudara, jangan lengah saudara ya, jangan lengah, tetap memakai protokol kesehatan saudara ya, itu hikmat dari Tuhan saudara ya, supaya kenapa kita menjadi anak-anak yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan ya. Jadi pada malam hari ini saudara, di Ayub 23 ayat 8 sampai 10 saudara, saya bacakan. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas, saudara ya. Jadi pada intinya masalah itu mendatangkan kebaikan, saudara ya. Dengan adanya masalah ya, dengan adanya masalah saudara akan terus diproses dan pada akhirnya akan timbul seperti emas murni, saudara ya. Ingat saudara, kalau seandainya proses emas itu dipanaskannya bukannya 100 derajat lagi saudara, mungkin beribu-ribu derajat saudara. Demikian juga kita saudara ya. Dengan adanya masalah kita harus mengharapkan atau menggantungkan kepada Tuhan saudara ya. Karena kenapa? Tuhan ingin tahu saudara ya, hati saudara itu melekat atau tidak kepada Tuhan, saudara. Ya, jadi masalah itu ya kita terima dengan sukacita, saudara ya, karena dengan masalah saudara akan menjadi luar biasa yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu saja firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman ini menjadi suatu rema di dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan bagi kita di saat kita lemah, di saat kita putus asa. Jangan khawatir saudara, firman Tuhan, datanglah kepada Tuhan yang lemah letih lesu, datanglah aku akan memberikan kelegaan. Itu janji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan berdoa pada malam hari ini untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kau materaikan firman-Mu ya Bapa, biarlah melalui firman-Mu ini ya Tuhan, kami terus dekat kepada Engkau ya Tuhan. Walaupun ya Tuhan kami mendapatkan berbagai macam permasalahan, problema ya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Itu semua ya Tuhan untuk pembelajaran kami ya Tuhan, sehingga kami akan timbul seperti emas murni di hadapan Engkau ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya jemaat Gereja Betani Jemaat Immanuel ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Jemaat Gereja Betani Jemaat Immanuel, Engkau berikan kekuatan di dalam hal menghadapi permasalahan apapun juga ya Tuhan. Anak-anaknya ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Baik pendidikannya maupun cita-citanya Kau berkati ya Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ini ya Tuhan akan menjadi pemimpin yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan, takut akan Engkau, dan menyenangkan hati orang tuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kepada hambanya. Oke. Ya, terima kasih kepada Bapak Johan yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Selanjutnya untuk ayat hafalan saya serahkan kepada Cipin. Ya, haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, pasti semuanya selalu diberkati. Amin. Amin. Pada malam hari ini saya buka bukan ruang kesaksian ya, ayat hafalan. Oke, siapa yang sudah hafal? Noel. Oh, Noel. Ya, Noel. Silakan Noel. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Amin. Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu, karena itu yang indah di Dalam segala hal. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena Ya. itu yang indah di dalam Itulah yang. Tuhan. Oke. Ayo lanjut. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Coba. segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Iya, Ama. Yuk, Pak Siagian. Lanjut. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ya. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkati Noel dan keluarga. Om Malina, si Giselnya mau? Amalina, Giselnya mau ayat hafalan? Giselnya udah tidur. Udah bobo ya. Iya deh. Ada lagi yang mau lanjut? Aku deh. Ya, siapa nih? Aku siapa nih? Tante Lipong ya? Ya, Oke. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah pada Di dalam Tuhan. Iya. Amin. Terima kasih. Tante Lipong. Siapa lagi nih? Mama ya yang udah buka ya, Ibu Suanti. Mama, Ya. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Dan berkati. Amin. Ada lagi? Siapa nih? Kita ngebaca nih. Resen ini siapa yang resen? Oh, Christian ya? Christian. Silakan Christian. Dibuka Sebentar, Bu, sebentar. videonya, iya. Skip dulu bentar, Bu. Skip dulu bentar. Ini kameranya agak bermasalah. Bentar. Iya. Ayo siapa yang mau lanjut? Gio, ayo buka itu. Ferlin kemana nih Ferlin? Ferlin lagi ada tugas. Lagi ulang tahun ya, pesta ya. Iya, deg-degan dia. Happy birthday dia. Besok. Ayo Gio, mulai. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah kedua orang tuamu. Taatilah orang tuamu. Kok kedua sih? Ayo apa? Taatilah orang tuamu Ya. Dalam
pun dalam segala hal. dalam segala hal, Ya. itulah yang indah di dalam Tuhan. Iya, Tuhan berkati. Itera. Yuk. Selanjutnya aku. Ya Kalau- iyalah. Ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ya. Karena yang indah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Siapa lagi? Semacam cerita gitu ya. Iya. Christian udah siap? Ayo, kalau belum Bentar, siapa? Bu, bentar. Ayo yang tunjuk tangan, buka speakernya. Apa mau ditunjuk? Lihat Filia masih ngapalin. Lihat siapa lagi ya? Oke, Catherine, ayo Catherine buka suaranya. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Ada lagi Catherine, kakaknya. Ya udah. Ya, ini nih. Nih. Mana nih? Oke. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Oke. Ada lagi maminya? Skip katanya. Adanya mau ikut? Lagi belajar dia. Oh, lagi belajar. Oke. Selanjutnya siapa yang ya, Christian, ayo. Ya. Siap. Kolose 3 ayat 20. Hai Ya. anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke. Terus aku ya. Ya. Lika, ayo Lika. Suaranya? Bentar. Kolose berapa? Kolose 3 ayat 30. Hai Kolose anak-anak. 3 ayat 20. Oh ya, Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak. Hai anak-anak. Taatilah orang tuamu Ya, orang dalam tua. segala hal, Ya. dalam segala hal, karena itulah Aku ya. yang indah dalam Di Tuhan. dalam Tuhan. Di dalam. Iya. Ya, lanjut. Bastian? Taatilah orang tuamu Taat ya orang Ya, kan. tuamu. dalam segala Kedengeran ngapalin ya. Bastian, ayo mau lanjut? Belum dulu, Bastian? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Hilang ya? Bastiannya hilang ya? Mamanya mau, mamanya apa papanya? Oke, Nggak dulu. ya. Siapa lagi nih yang mau? Apa mau ditunjuk? Filia kayaknya udah tinggal pencet tuh ya. Ayo Filia, lanjutkan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang belum? Tante Ona sudah buka. Cari pasukannya ya, Bu. Kiri, Ya. kanan. Halo,
Halo, lanjut. Suaranya ada enggak? Ada jelas banget, Bu. Lanjut. Amin. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Oke, Tuhan berkati. Ada lagi? Enggak ada. Nggak ada. Udah nyari ke kiri, ke kanan nggak ada ya? Udah. Udah. Left. Les. Ayo, Amanda ya. Dengar Amanda belum? Grupnya Amanda. Kolose 3 ayat 20. Suaramu nggak kedengaran. Kolose 3 ayat 20. Hai Jelas, Bu. orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke. Ini Amanda, Pak Mando nih. Ada kumisnya. Messi juga ada kumisnya. Semua ya. Ya. Ayo, Fania. 1, 2, yang mental. Di mental. Hai anak-anak. Kolose 2. Namanya kalau marah kayak si Jampang ya. Masih 3 ayat Tulisan. 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu Ya. Di dalam segala hal, karena itulah yang indah Di. dalam Tuhan. Amin. Di. Tahu banget. Aduh. Maminya. Maminya. Ayo, maminya lanjut. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Indah dalam Tuhan. Obel, ambil minum, Bel. Indah. Ambil minum. Mau Ada lagi? Yobel mau? sini. Mau dia. Sini cepat. Tapi diajarin katanya. Masa? Coba. Aduh. Jangan bikin kumisnya dong. Dari tadi udah nempel, Bu. Kolose 3. Yobel ganteng banget. Kolose 3. Coba. Yang bener, Yobel. Terus kumisnya. Karya fokus. Jadi fokus ke kumis dia. Kolose 3. Kolose 3 Oke. ayat anak-anak, taatilah orang tuamu dalam sedaan, karena itulah tidak indah di dalam Tuhan. Apa pulang, Mama? Papanya ada papanya? Mau lanjut? Belum dulu. Apa Bu? Jangan. Papa pulang deh. Sudah semuanya. Ayo, Pak Johan. Kolose 3 ayat 20. Mana ya? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu Orang tuamu nggak ada keduanya. kepada kedua orang tua. Hah? Nggak ada keduanya, Pak. Taatilah orang tuamu. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Oke.
Iya, Bapak Yohan. Oke. Oh iya. Cis. Ya, saya ya. Pelin mau ini belajar. Ya, Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke, semuanya sudah selesai. Ya, saya sebutin ya nama-namanya ya. Kalau yang nggak ada, tolong di request namanya. Yang pertama Noel, Ibu Melin, Bapak Siagian, Amalina, Ibu Lipong, Ibu Suanti, Gio, Vera, Catherine, Talita ya namanya. Namanya Talita, bener nggak? Iya. Ya, Talita, Messi, Lika, ini Bastian belum ya? Filia, Ibu Legia, Amanda, Fania, Ibu Rodor, Yobel, Bapak Yohan, saya. Bastian mau ayat hafalan nggak? Olahraga ya, Messi. Bastian libur dulu hari ini. Ini Patrick. Oh iya, Patrick. Mana Patrick? Patricknya menghilang. Ya, Patricknya nggak Kabur dia. udah kabur. Oke, hari ini kita ada pengumuman tambahan nggak, Pak Johan? Pengumumannya untuk ayat hafalan. Oh iya, ayat hafalan besok. Kamis, saya tangkang bilang Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 ya? Ya. Ih, panjang bener Pak Johan, nggak salah Pir. Minimal Ibrani 13 ayat 5b. Beneran, ini beneran. Yang bisa. Panjangan Sandung. Sandung hilang. Iya nih. Aduh. Gampang kok ayat hafalannya. Apa? Udah ayat 1 aja Pak Johan. Peliharalah kasih persaudaraan. Titik. Jangan kamu menjadi hamba uang karena dirimu dengan apa yang Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan Besok engkau jangan pada madol ya. Gara-gara ayat hafalan sekali-kali panjang. tidak meninggalkan engkau. Ini kebanyakan. Ayat 3 aja, ayat 3. Tante bilang ayat 1 Noel. Ayat 3 aja biar normal. Normal, nggak sesar ya. 3 juga panjang. Ayat 1, Masa Ayat 1 aja. Iya. ayat 1. Ayo. Ini mah panjang. Jangan pada libur ya besok. Karena kepanjang. Libur, kalau kepanjangan mah. Ayat 8 aja, Bu. Yang libur. Pak Johan usul ayat 8 aja. Iya, boleh. Yesus Kristus tetap Ibrani sama. 13 ayat 8. Sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Iya, Deal. Ayo aja ayat 23 ayat 10. Kita buka Ayub. Ayo kita buka rame-rame. Sepanjang apa tuh si Ayub? Saya di semua ini. Ayub berapa? 23 ayat Ayat 23 ayat 10. 23 Agak ayat 10. Pendek dikit. Ya boleh lah. Karena dia tahu jalan hidupku. Iya. Seandainya ia menurut aku
akan timbul seperti embang. Boleh lah ya. Abang ya. Nggak boleh. Nah, boleh lah. Masa nanti saya kasih ayat dan hafalnya bersuka-cita lah. Masa begitu? Bersukacitalah dalam Tuhan. Yang satu aja bersukacitalah. Iya, bersukacitalah dalam Tuhan. Ya. Besok berhubung Kartini semua pada pakai kebaya ya. Nah, enggak ada kuenya. Kita merayakan Hari Kartini, jadi semuanya pada pakai kebaya, ikut zoom-nya. Dress-code-nya apa besok? Aku nggak punya kebaya. Punya lah. Dasternya aja dinaikin, Mam. Jadi kebaya. Jangan. Apa? Terus Kamu berenang ya, Delen ya? Berenang sendirian dia. Ya. Oke, selanjutnya. Mohon apa lagi? selanjutnya saudara kita akan tatap muka di bulan Agustus. Nah ini apakah retret atau ibadah padang atau acara lain. Jadi nanti di bulan Agustus kita akan tatap muka karena ini kemarin saya sudah diskusi dengan Bapak Korda, kita akan mengusahakan untuk tatap muka saudara ya. Itu saja. Dan puji nama Tuhan, video yang dibuat oleh Noel itu saya sudah kirim ke Korda ya. Itu saja pengumumannya. Terima kasih. Itu jadi ayat berapa itu? Ayub. Ayub 23 ayat 10. 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul sebagai emas, seperti emas. Oke. Makmu nggak ada, udah jalan-jalan. Ngomong sama siapa sih, Mam? Itu Ayub. Iklan. Udah nanti share aja. Ntar. Oke. Saya catat dulu. Ya, itu aja pengumumannya Pak Johan. Ya, 17 Agustus kita tarik tambang lah. Siap-siap ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Kita cari lapangan bebas. Cari lapangan bebas. Kita 17 Agustusan. Ini ada yang request nih. Apa nih? Oh, kan di mana kita? Makan di rumah. Besok kita umumkan ya. Baru hari ini belum ada kepastian. Survei dulu. Oke, kita doa siapa ya, Lin? Saya, Bu. Oh, Bu Melin ya. Oke, sebelum kita mengakhiri acara, ada yang mau didoakan? Ya, kalau tidak ada, ya. Oke, kita akhiri ya sesuai pergumulan aja. Kita bergumul terus biar Tuhan nyatakan kita mempunyai tempat ibadah. Dan ya Tuhan berkati ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan dalam ibadah Zoom kita ya Bu. Itu aja pergumulan doa kita. Oke, silakan Bu Melin, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan malam hari ini. Kami sudah akhiri ibadah fellowship kami Tuhan dengan baik tanpa kurang satu apapun. Terima kasih buat perkenanan-Mu Bapa di surga, dan kami percaya firman yang sudah ditaburkan hamba-Mu akan jatuh ke tanah yang subur, yaitu kami, dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga.
Terima kasih Tuhan Yesus buat pelayan-pelayan pada hari ini ya Bapak, WL Multimedia, dan kiranya Engkau memberkati hamba-hambamu ya Bapak dalam segala hal. Kami juga berdoa Tuhan Yesus mengucap syukur untuk acara ibadah padang kami berjalan sungguh luar biasa baik dan lancar ya Bapa di sorga, cuaca pun mendukung semua. Terima kasih Tuhan biar masing-masing kami boleh semakin dekat Tuhan Yesus, semakin kuat di dalam persatuan, persaudaraan, dan semakin mengenal satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau berikan, kesehatan, hikmat, marifat buat kami semua. Kalau kami rindu Tuhan Yesus untuk mempunyai gereja onsite Tuhan Yesus sesuai dengan kekayaan-Mu, sesuai dengan apa yang Kau miliki ya Bapa di sorga, semua apa yang kami minta adalah mudah di hadapan-Mu. Maka kami Tuhan Yesus terus bertekuk lutut ya Bapa di dalam acara fellowship ini memohon dan meminta padamu ya Bapa agar Engkau saja yang memberikan rumah ibadah buat kami ya Bapa, agar kami bisa dapat memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang dalam ibadah fellowship ini yang sedang mengadakan ujian anak-anak kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberikan hikmat marifat, kepintaran bagi anak-anak kami ya Bapa dalam mempersiapkan dirinya menuju ujian akhir nanti ya Bapa, kenaikan kelas. Tuhan, Kau juga berkati ya Bapa orang tua kami di sini, berikan kesehatan ya Bapa, lawat kehidupan mereka ya Bapa, dan berikan orang tua kami kesehatan yang daripada-Mu. Begitu juga dengan kepala rumah tangga yang sedang berjuang Tuhan Yesus untuk memenuhi nafkah. Engkau buat pekerjaan mereka berhasil, Engkau lindungi perjalanan pergi dan pulang mereka ya Bapa. Begitu juga dengan ibu-ibu rumah tangga ya Bapa di sorga, di dalam ibadah ini Tuhan Yesus, dalam pergumulan ataupun dalam apapun yang mereka kerjakan, biar Tuhan Yesus Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami ya Bapa di sorga, biar pemerintahan yang ada adalah dari-Mu ya Bapa yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada hari ini, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Serahkan ke tim foto. Oke. Mari saudara-saudara. Oke. Semuanya buka kamera. Oke, Noel. Baik, mari saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berfoto. Gini dong. Mari saudara, mana jempolnya? Satu, dua, tiga. Haleluya. Lagi. Sekali lagi saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Sarangeo. Terima kasih.
semuanya. Tuhan Tuhan Yesus berkati berkati. Amat, Tuhan berkati Amalina, Mama, Tante Dadah Lino, semuanya. Terima kasih. Catherine, Tuhan berkati Vera, Tuhan berkati semuanya, Tuhan berkati kita ya. Sampai bertemu besok.